Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Patricia Putri, mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Baiklah, yang pertama dimulai dari sistem pernafasan. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu dari intrauterin, kemudian ke ekstrauterin. Oksigen dari ibu melalui plasenta. Nah, ketika bayi lahir, plasenta terputus. Lalu si bayi ini berusaha bernafas dengan cara menangis. Cairan dalam paru-paru keluar. Nah, sisa cairan di dalam paru ini dikeluarkan dari paru dan di setiap pembuluh darah. Kemudian paru-paru pun mengembang. Lalu udara memenuhi ruangan trakea dan bronkus si bayi. Lalu bernafaslah si bayi ini menggunakan paru-paru. Yang kedua, sistem hematologi dan sirkulasi darah. Aliran darah fetal bermula dari vena umbilikalis. Nah, akibat tahanan pembuluh paru yang besar atau lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskular sistematik, hanya 10% dari keluarkan ventrikal kanan yang sampai pada paru. Sisanya ini 90% terjadi shunting kanan ke kiri melalui ductus arteriosus Botali. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang, sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Nah, pada saat konsentrasi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan. Hemoglobin janin yang berkisar 15 gram atau 100 mili, tiap gram hemoglobin ini mampu mengangkut 1,34 mili oksigen. Kemampuan ini meningkat. Kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Ketika si bayi lahir, terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak atau saat umbilical cord dipotong ataupun terjepit. Tekanan atrium kanan menjadi rendah. Tahanan pembuluh darah sistematik atau SVR naik, dan pada saat yang sama paru-paru pun mengembang. Tahanan vaskular paru menyebabkan penutupan foramen oval atau menutup setelah beberapa minggu. Aliran darah dari ductus arteriosus Botali berbalik dari kiri ke kanan. Penutupan ductus arteriosus secara fisiologi terjadi pada umur bayi 10 sampai dengan 15 jam. Ini disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2 sampai dengan 3 minggu. Tekanan sistematik antara 60 sampai dengan 130 mmHg. Frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah sekitar 80 per 60 mmHg. Kemudian masuk ke sistem imunitas. Sama juga di sini saya akan jelaskan dari intrauterin ke ekstrauterin. Nah, yang pertama antibodi dari ibu melalui plasenta. Kemudian pada usia 20 minggu, janin mengandung IgM, IgG, dan IgE. Pada saat bayi lahir, bayi memiliki IgM lebih banyak, sehingga kebal terhadap penyakit menular tertentu. Tetapi ini akan hilang sampai beberapa bulan, sampai pada saat bayi mendapatkan vaksin dari luar. Kemudian sistem gastrointestinal. Yang pertama, pada 26 minggu enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik pada usus. Kemudian protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Nah, mekonium ini akan tetap tersimpan sampai pada saat partus, kecuali pada kondisi hipoksia dan stres. Akan tampak cairan amnion bercampur mekonium. Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan menelan. Nah, ketika si bayi lahir, IMD atau pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain dari susu masih terbatas, sehingga refleks gumoh dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna atau gumoh. Nah, kapasitas lambung masih terbatas kurang dari 30 cc untuk
bayi yang baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan pertumbuhan bayi baru lahir atau pengaturan ASI on demand. Lalu sistem ginjal. Pada 22 minggu akan tampak pembentukan korpuskel ginjal di zona juxtaglomeralis yang berfungsi sebagai filtrasi. Kemudian ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-6. Nah, pada janin hanya 2% dari curah jantung mengalir ke janin, mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuli juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh. Nah, urin janin menyumbang cukup banyak pada volume cairan amnion. Oligohydramnion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Nah, sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Nah, fungsi ekskresi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Ketika si bayi lahir, fungsi ginjal belum sempurna. Di sini peranan ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengencerkan urin, serta mengabsorpsi fosfat dan mengadakan transportasi zat organik. Bayi itu ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium. Bayi baru lahir mengekskresikan sedikit urin pada 40 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30 sampai dengan 60 ml. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.